Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. No learning perfect, biar perfect, jalan-jalan dulu. Hey guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Dan kalau sudah bahagia, jangan lupa buat subscribe ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu di mata kuliah Matematika Diskrit dan juga Diskrit Kombinatorika, yaitu graf bagian kedua. Bersama saya Adri Prihadana. Nah, di materi sebelumnya graf bagian 1 sudah dibahas terkait pengertian graf, jenis-jenis graf, dan juga terminologi terkait graf. Nah, di bagian kedua ini ada apa saja? Oke, langsung saja ya. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait beberapa graf khusus gitu ya. Dimana di sini yang graf khusus yang pertama adalah graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana ya, sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Jadi setiap simpul atau vertex dia mempunyai hubungan dengan semua simpul atau vertex lainnya. Dimana graf lengkap dengan n buah simpul, jadi simpulnya kita tuliskan misalnya n dilambangkan dengan kn, dimana jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah kita dapat cari dengan rumus seperti ini. Nah, sebelumnya contoh maksudnya seperti apa graf komplit atau lengkap ini. Misalnya nih ada dua simpul nih ya, dia pasti berhubungan dengan simpul yang lainnya. Artinya simpul di sini pasti dia berhubungan dengan simpul sisanya. Karena sisanya cuma satu ya dia berhubungan gitu. Contoh yang ini wes. Ini dia punya hubungan dengan yang lainnya. Ini juga dia punya hubungan dengan yang lain. Untuk semua simpulnya. Nah, untuk mencari jumlah sisinya ini, sisi 1, 2, 3, 4, 5. Itu dapat 6. Itu dapat dicari dengan rumus yang ini. Contoh nih, di sini simpulnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ketika kita masukkan ke rumus n-nya 4 ya kan? 4 dalam kurung 4 min 1 dibagi 2. 4 dikurangi 1 3. Jadi 4 dikali 3 dibagi 2. 4 kali 3 berapa? 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka tadi jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah sisinya ada 6. Jadi tergantung nanti simpulnya n-nya ini berapa. N-nya berapa. Kalau n-nya 2 ya tinggal dihitung. N-nya nanti 6 juga tinggal dihitung. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan si n. Nah, misalnya teman-teman bisa lihat pasti dia membentuk sebuah lingkaran ya, walaupun maksudnya lingkaran terhubung seperti ini ya. Jadi setiap simpulnya dia punya 2 atau berderajat 2 atau berhubungan sama 2 simpul yang lainnya. Contohnya seperti ini dan juga seperti ini. Yang selanjutnya graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Nah, tadi kalau teman-teman lihat yang di sini pun graf lingkaran juga dia bisa katakan graf teratur ya, karena setiap simpulnya dia mempunyai graf yang mempunyai derajat yang sama. 2 semua, 3 semua itu. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut sebagai graf teratur derajat R atau derajatnya R. Sama ya ini ya, jumlah sisi pada graf teratur adalah NR per 2. Jadi misalnya di sini contoh ada 4 ya, simpulnya 1, 2, 3, 4. Oke, apabila derajat setiap simpulnya, jadi misalnya derajatnya ini ada 3 ya, ini setiap simpulnya punya 3. 1, 2, 3. Nah, berarti tadi n-nya sama dengan 4 ya. Terus R-nya sama dengan 3 ya, karena derajatnya 3. Nah, tinggal dihitung aja. Berarti N kali R 4 kali 3 dibagi 2. Atau mungkin coret-coret ya kan. 2 kali 3 6. Maka jumlahnya dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu untuk mencarinya teman-teman. Simpel aja. Nah, selanjutnya ada namanya graf bipartit ya, graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah ya, dipisahkan tapi tetap dia masih terhubung. Ya, jangan khawatir ya, jangan baper. Dipisah menjadi 2 himpunan bagian V1 dan V2
Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2, sebuah graf bipartit dan dinyatakan sebagai G V1 V2. Intinya ketika ada sebuah graf yang seperti ini yang tanpa lingkaran ya teman-teman, itu bisa dipisahkan menjadi seperti ini, jadi dua kubu gitu ya, dua bagian, dua himpunan gitu ya, yang membentuk sebuah, kalau teman-teman lihat ada relasi di sana gitu ya, ada relasi dari himpunan 1 ke himpunan 2. Nah ini disebut sebagai graf bipartit. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang representasi graf. Jadi graf itu bisa direpresentasikan atau mungkin bahasa gampangnya bisa disajikan dalam beberapa bentuk ya, atau beberapa cara. Yang pertama kita bisa menyajikan atau merepresentasikan graf tersebut dalam bentuk matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Nah di sini ketika kita membuat sebuah matriks itu berarti nanti ada kolom dan juga barisnya ya, yang dilambangkan dengan I dan J. Nah nanti jika dia bertetangga dia dituliskan 1, jika dia tidak bertetangga dia dituliskan 0. Kalau bingung kita langsung aja ke contoh. Nah di sini misalnya nih ada yang pertama ya, gambar yang pertama ya, itu ada simpulnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya, ada 4 di sini, 1 2 3 4. Kita tuliskan di atas seperti ini, 1 2 3 4, sama di samping seperti ini, 1 2 3 4. Nah ketika nanti suatu simpul itu berhubungan, contoh 1 dengan 2, berarti kita ambil salah satu di sini, 1 nih ya dengan 2, kita temukan di sini, nah dia nilainya 1. Begitu juga sama ya yang di sini 1 dengan yang 2 di sini. Nah di sini sama. Ketika nanti suatu simpul tidak berhubungan, contoh yang 1 sama 4 di sini, berarti 1 sama 4 di sini. Nah dia tidak berhubungan maka dia nilainya 0. Intinya itu saja. Contoh ini 5 ya, 5 tidak punya hubungan dengan siapapun ya, dia 0 0 0 0, nih 0 0 0, balikannya juga 0 0 0 0. Seperti itu. Nah nanti ketika ada suatu graf yang dia berarah ya, tinggal kebalikannya aja. Misalnya di sini 1 ini dia kedua ya kan, ya 1 kedua, 1 kedua di sini 1 2 ya, 1. Kebetulan dia juga 2 ke 1 juga sih. Jadinya kebalikannya juga ada. Mungkin kita cari yang contoh yang lain yang cuman 1. Contoh ini 1 sama 3 ya. 1 sama 3. Nah, 1. Jadi yang pertama yang di sini ya, 1 ke 3 dia ada 1. Tapi kebalikannya dia enggak ada. Ya kan? 1 sama 3 ya yang di sini. Nah, ini beda karena dia satu arah. Hanya 1 ke 3, tidak 3 ke 1 ya. Nih, 3 ke 1. 1 ke 3 ada, 3 ke 1 dia tidak ada. Ini cuma itu aja. Nah, nanti kalau ada yang double tinggal ditambah jadi 2. Spesial ya, spesial. Terus kalau kita lihat di sini diagonalnya 00 ya, karena dia tidak ada yang memiliki loop. Nah, ketika nanti ada loopnya 1, contoh 3, dia pasti nilainya 1 diagonalnya. Seperti itu, simpel aja. Nah yang kedua bisa disajikan dalam bentuk matriks bersisian ya, insidensi matriks. Akan bernilai 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J, bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Contoh di sini kita lihat yang di sini adalah simpul ya, yang di sini adalah sisi. Contoh di sini simpul 1, simpul 2, sisi E1. Kita lihat sisi E1. Sisi E1 dia hanya bersisian dengan ini, hanya bersisian dengan simpul 2 dan 1, 1 dan 2. Ya berarti dia nilainya 1, 1 dengan 1 dan 2. Karena dia tidak bersisian dengan 3, 4, maka dia nilainya 0. Seperti itu aja sih. Simple. Nah, yang ketiga ada yang namanya senarai ketetanggaan atau adjacency list, itu juga bisa digunakan untuk merepresentasikan sebuah graf. Contoh di sini kita lihat ada simpul ada 4 ya. 1 2 3 4. Ketika dia 1 misalnya 1, dia punya hubungan dengan 2 dan 3, maka di sini 1 dia tuliskan simpul tangganya 2 dan 3. 3 dia berhubungan dengan 1, berhubungan dengan 2, berhubungan dengan 4. Maka di sini 3 dia ada 1, 2 dan
4. Seperti itu. Simpel. Nah, ketika nanti ada sebuah simpul yang jomblo ini ya, yang baru memperbaiki diri, mungkin terlalu kekanak-kanakan atau manja gitu ya, atau masih sudahlah. Nah, di sini dia nilainya 0. Gitu ya. Kita beri waktu buat dia untuk memperbaiki diri. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang namanya graf isomorfik, teman-teman. Jadi dua buah graf yang sama tetapi secara geometrik berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Masih bingung? Slow. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G, maka sisi E yang ada di graf yang kedua atau E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan juga V aksen yang ada di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Misalnya simpulnya sama, hubungannya sama, tapi dia gambarnya bisa beda. Paling simpel aja wis. Misalnya kayak gini aja wis, gambarnya bisa kayak gitu, bisa kayak gini, ya kan? Atau misalnya ya, ini kayak gini 3, ya, ini juga bisa kayak gini. Misalnya 4 kayak gini, ini juga bisa digambarkan dengan seperti ini gitu. Sama gitu. Jadi ini dikatakan sebagai graf isomorfik. Nah, ini contoh ketika titik yang di sini, ya kan, titik yang di 4 sini kita tarik ke sana, ini kita tarik ke sana, maka dia jadinya bisa seperti ini. Maka di sini dikatakan sebagai isomorfik ya, antara G1 dengan G2. Tapi sama G3 dia tidak isomorfik. Kita lihat saja sudah kelihatan ya, bahwa di sini masing-masing berderajat 3 ya. Kalau ini berderajat 2, ini udah pasti beda. Kayak gitu. Maka yang ini dia tidak isomorfik dengan G1 dan G2. Ini contoh, ini juga bisa mungkin bermain imajinasi ya. Jadi yang di sini itu ditengahkan jadi seperti ini. Yang di bawah dijembrengkan, digelar gitu ya. Jadinya di luar kayak gini. Nah, itu makanya ini dikatakan isomorfik. Ini juga yang awalnya bintangnya di dalam kita lebarkan, terus yang di luar ini kita masukkan, maka dia jadi seperti ini. Dia juga bisa dikatakan graf yang isomorfik kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk mengetahui suatu graf isomorfik atau tidak, ya tidak mudah ya. Dapat dilakukan dengan memeriksa invarians, yaitu sifat kepemilikan yang harus dimiliki oleh dua buah graf sederhana yang isomorfis atau isomorfis. Mereka harus yang pertama memiliki jumlah simpul yang sama. Kalau teman-teman membandingkan dua graf, simpulnya udah beda jumlahnya, udah pasti nggak isomorfik. Jadi harus sama simpulnya. Yang kedua, jumlah garis atau sisi yang sama. Jadi edge-nya itu harus sama. Kalau beda udah pasti nggak isomorfik. Yang ketiga, derajat yang sama dari simpul-simpulnya. Jadi misalnya graf pertama ada yang jomblo, graf yang kedua kok nggak ada yang jomblo, udah dipastikan tuh dua buah graf itu tidak isomorfik. Jadi derajatnya harus sama. Kalau ada yang jomblo berarti harus ada yang jomblo. Gitu. Tapi ketiganya ini harus dipenuhi. Nah, tapi catatan bahwa dua buah graf berbeda dari salah satu invarian di atas adalah pasti menyebabkan kedua graf tersebut tidak isomorfik. Jadi intinya satu aja nggak terpenuhi, dia jelas tidak isomorfik. Tetapi jika seluruhnya sesuai, juga ternyata belum tentu isomorfik. Kok bisa? Nah, ini ada contoh nih teman-teman. Kita lihat ya. Kita lihat di sini jumlah simpulnya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya? Oke, jumlah garisnya sama nggak? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Derajatnya yang ini 1, ini 2, ini 2, ini 3, ini 1, ini 1. Kita cek lagi di sini. 1, 2, 3, 2, 1, 1. Satunya ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama ya, duanya juga ada 2. Duanya ada 2. Sama ternyata. Derajatnya sama. Jumlah vertexnya sama. Jumlah edge-nya juga sama. Tapi graf ini tidak isomorfik. Kok bisa? Lihat.
garis yang di sini dia ada di sisi di vertex yang kedua ya. Ini di sini dia di ketiga. Artinya kalau ini tak buat kayak gini yang bawah kayak gini. Nah, ini kan ada di tengah ya. Sorry, ada di sisi kanan ya. Kalau di sini kan dia di tengah-tengah dari simpul yang lainnya. Ya, ini salah satu kasus yang ketiganya itu sama ya, tapi dia tidak isomorfik. Seperti itu teman-teman. Jadi harus yang teliti. Nah, contoh, apakah kedua buah graf di sini isomorfik? Langsung aja ya. Ya, mereka isomorfik. Nah, kalau teman-teman lihat di sini yang B ini itu dikeluarkan di sini ya teman-teman. Jadinya seperti ini. Sebentar. Jadinya seperti ini ya. Ya kan? Jadi ada 4 yang kotak di sini, terus ditambah dengan segitiga. Ini juga sama, ada 4 segitiga di sini, terus ditambah segitiga. Maka kedua graf ini dikatakan isomorfik. Ini kita tarik ke sana, kita keluarkan. Ini A, E, D, C, B. Walaupun tadi simpulnya yang di sini jadi C ya, yang segitiga jadi C, yang di sini B nggak masalah. Hanya penamaan simpulnya aja. Tapi graf ini secara bentuk tadi dia isomorfik. Selanjutnya ini dengan ini. Udah kelihatan ya, pasti tidak isomorfik. Di sini ada yang punya satu atau simpul yang berderajat 1, sedangkan yang di sini semua simpulnya berderajat lebih dari 1. Maka ini tidak isomorfik. Jadi gampang, masih gampang. Nah, contoh ini diketahui matriks ketetanggaan. Mungkin contoh soal aja sih. Dari sebuah grafik tidak berarah, gambarkan 2 buah grafik yang bersesuaian. Sebenarnya ini bisa teman-teman tuliskan misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya, atau ABCD juga boleh sih, nggak masalah, bebas ya. Mungkin langsung aja, intinya misalnya dengan 1 dengan 2 dia berhubungan, tapi 1 dengan 3 dia tidak berhubungan. Intinya itu aja, seperti tadi. Kita balik. Nah, jawabannya seperti ini. Kita bisa buat grafik yang matriks yang tadi jadi 2 buah graf yang sama atau isomorfik di sini. Nah, ini sama ya teman-teman. Ini kan kalau dipentokin ke sini, ini juga dipentokin di sini, terus ini dijembrengkan ke sana. Ini jadinya seperti ini. Gitu. Nah, ada yang namanya graf planar atau planar graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong. Jadi tidak ada yang memotong. Jadi ketika awalnya graf seperti ini, terus kita ubah agar dia tidak ada yang memotong jadi seperti ini, maka dikatakan sebagai graf planar. Seperti itu. Intinya cuman dia tidak ada yang bersinggungan hubungannya. Ya, biar tidak terjadi masalah ya. Terus akhirnya putus ya. Nah, contoh ini graf tidak planar. Dia mau diubah-ubah kayak apa, tetap ada yang senggolan ya. Tetap ada masalah ya, tetap ada masalah gitu. Nah, ini dikatakan graf yang tidak planar. Nah, ada juga graf bidang, graf planar yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Intinya ketika suatu graf bisa diubah ke sini tadi, dia dinamakan graf planar. Nah, graf yang ini itu dikatakan graf bidang. Intinya itu saja. Ini juga dari gambar ini bisa dijadikan gambar kayak gini ya. Nah, ini 2 ini, B sama C ini, karena dia tidak saling bersinggungan, maka dia disebut graf bidang. Kalau yang ini kan bersinggungan ya. Nah, ada yang namanya lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat 1 kali. Ya. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi Euler atau semi-Eulerian graph. Masih bingung? Kita coba aja. Jadi ada lintasan sama sirkuit ya. Kalau lintasan berarti dia sisi masing-masing melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali. Sedangkan kalau sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat 1 kali. Jadi bedanya lintasan sama sirkuit apa?
kemarin sudah kita bahas ya, kalau lintasan berarti dia belum tentu kembali ke dirinya sendiri ya, atau pasti dia tidak kembali ke dirinya sendiri. Tapi kalau sirkuit dia harus kembali ke dirinya sendiri. Jadi misalnya ini grafnya kayak gini, nah kayak gini berarti dia sirkuit. Tapi kalau grafnya seperti itu, hubungannya cuma seperti ini ya berarti dia lintasan. Intinya kayak gitu aja. Contoh lintasan Euler ini dari 3, 1, ya kan, terus 2, ya kan, terus 3, ya kan, terus 4, terus 1. Nah ini berarti dia melewati sisinya cuma sekali-sekali. Sisinya loh, bukan simpulnya loh, sisinya bukan simpulnya. Contoh lagi ini B, 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3. Nah ini cuma sekali semua. Kebetulan ini adalah lintasan Euler ya. Kalau kenapa lintasan? Karena dia tidak kembali ke dirinya sendiri. Berakhir, mulai dan berakhir tidak di simpul yang sama. Nah ini yang sirkuit. Jadi dia diawali, kita lihat aja ya, langsung aja. Diawali dan diakhiri dengan simpul yang sama. Itu aja sih. Nah ada yang namanya tadi Euler, yang ini Hamilton ya, Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Kalau yang sirkuit sama, cuman dia tadi ada diawali dan diakhiri dengan pada simpul yang sama. Kalau yang tadi sisi, yang ini simpul ya. Kalau yang tadi sisi, yang ini simpul. Mungkin langsung aja. Contoh graf yang memiliki lintasan Hamilton 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Nah, simpulnya cuma sekalian dilalui. Simpulnya cuma sekali. Terus contoh yang kedua B, 1 dari sini 2, 3, 4, 1. Ya. Ini juga kebetulan dia juga sirkuit juga ya, karena dia kembali ke dirinya sendiri ya. Gitu. Kalau yang ini dia nggak punya lintasan dan juga sirkuit. Ini kalau ke sini, terus kemana lagi? Kalau ke sana kan nggak bisa kan? Sudah kembali ke simpul yang sama. Makanya ini bukan sirkuit atau lintasan atau sirkuit Hamilton. Oke, itu mungkin materi kali ini, semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti isi aja di kolom komentar atau bisa tanya langsung ke saya gitu ya. Dan misalnya ada materi yang salah dari apa yang saya sampaikan, silahkan nanti juga bisa berikan masukan di kolom komentar. Gitu, sedikit cerita menarik nih, waktu saya ke Sumbawa nyebrang dari pulau Lombok ke pulau Sumbawa ya, dari pelabuhan Kayangan di Lombok menuju ke pelabuhan Pototano Sumbawa. Jadi sepanjang jalan kita bisa melihat kaki gunung Rinjani ya, bukit-bukit gitu. Jadi bagus banget ini ya. Semoga nanti teman-teman juga punya kesempatan bisa datang ke sini gitu. Itu. Dan semoga corona ini bisa segera berakhir ya. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dosen, jalan-jalan.